Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, mohon maaf. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk teknik pembuatan akta 1 dengan topik yang diberikan oleh Bu Temi adalah mereview seluruh materi perkuliahan TPA 1. Jadinya saya akan menjawab pertanyaan dari kalian mestinya. Nah, di aula tadi pagi saya masukkan materi yang bisa kalian dengarkan, gitu ya. Jadi terkait dengan bagaimana sih menyusun sebuah akte itu biar nggak beda-beda dan seragam. Itu tekniknya dari sana, termasuk template-nya sudah saya masukkan, tinggal bisa kalian ganti saja namanya. Nah, di hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada kalian. Saya membuka pertanyaan, gitu ya, lebih tepatnya apa kendala-kendala atau permasalahan apa yang berkaitan dengan pembuatan akta ini, sehingga nanti harapannya adalah kalian cukup sekali ngambil TPA 1, jangan diulang. Capek soalnya TPA 1 itu ya, kayaknya tugas ini ya. Karena memang nama mata kuliahnya kan teknik pembuatan akta ya. Kalian diwajibkan untuk terlatih dan terbiasa untuk menyusun sebuah akte. Monggo saya persilahkan. Ada masalah apa atau pertanyaan seputar akte ini gitu. Gimana? Atau sudah mampu semua? Gitu. Sudah mampu? Ya alhamdulillah gitu ya. Cuma kemarin saya ngelihat yang dari sorry, untuk UAS-nya sudah ada di ini ya. Yang untuk kelasnya Pak Tanjung. Kan ada 3 soal, nanti soal A, soal B, soal C. Yang soal C dari Pak Tanjung sudah ada di aula, jadi bisa kalian kerjakan. Kayaknya nggak sulit buat saya baca. Ya. Kemarin minta tolong saya uploadkan, ya saya baca sepintas. Ya. Jadi semakin cepat dikerjakan kan semakin enak. Gitu. Bisa kan fokus di soal yang lain gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan mungkin atau sharing terkait teknik pembuatan akta ini sebenarnya gimana sih? Ada? Nggak ada. Nggak ada kuliah ini. Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Salkina. Pak, ini kan saya baca di topik yang di-share di aula itu ada fungsi premis akta. Nah, kalau misalnya untuk premis itu sendiri ada ketentuan yang secara umum atau ada ditentukan harus begini gitu, Pak. Terima kasih. Ya, untuk premis itu kan sebenarnya kenapa kok bikin akte ini kan intinya. Jadi tujuan apa yang akan dicapai atau latar belakang apa yang mau dimuat di dalam seorang klien itu sebelum membuat akte ini gitu ya. Ya, premis ya tergantung kondisinya, tidak ada premis yang baku, cuma pada umumnya memang setiap akte itu disertai premis walaupun cuma menyebutkan tanpa melanggar ketentuan peraturan undangan yang berlaku gini, para pihak membuat akte yang isinya gini. Nah, itu yang paling sederhana. Tapi pada umumnya kalau sebuah akte itu tergantung, misalnya yang paling sering itu premis muncul itu kalau ada perubahan. Dalam arti perubahan akte, gitu ya. Kalau perubahan akte pasti premis itu muncul. Misalnya kalian mendirikan perseroan komanditer atau PT deh, PT. Kalian mendirikan akte pendirian PT. Nah, kemudian PT-nya mau diubah, misalnya susunan pemegang sahamnya. Ya, otomatis kan premis isinya adalah menyebutkan akte sebelumnya.
bahwa pada tanggal sekian telah dibuat akte pendirian PT ABC berkedudukan di Surabaya, misalnya tanggal sekian yang dibuat di hadapan saya notaris, kemudian premis yang kedua, dengan ini para pemegang saham sepakat untuk mengubah susunan pemegang saham yang ada dalam persoalan terbatas terus dan seterusnya. Kemudian kalau semisal identitas PT-nya itu tadi kan sudah diterbitkan SK, ya SK-nya juga dimasukkan di bagian premis itu. Baru isinya apa? Itu ya tergantung. Jadi kasuistis. Premis itu kasuistis, tapi tidak ada ketentuan yang baku. Itulah. Apakah premis itu wajib dicantumkan gitu ya? Kalau premis sebenarnya nggak wajib kalau menurut saya. Cuma seyogianya muncul di situ sehingga tahu gitu ya kronologisnya dari akte-akte sebelumnya sehingga muncul akte yang hari ini kalian buat sebagai notaris itu akan lebih mudah kalau kalian sudah menuangkan di dalam akte yang terakhir ini tadi. Nggak baca lagi akte-akte yang sebelumnya gitu Mbak Sofina. Terima kasih Pak. Yang lain ada? Ini aja deh yang saya sering, nggak cuma di semester ini ya, di semester sebelumnya aja deh. Dari apa yang kalian kerjakan gitu ya. Satu, biasanya kalian penggunaan hurufnya itu beda-beda kadang gitu ya. Apakah boleh Pak pakai huruf yang aneh-aneh gitu ya, misalnya fontnya Vivaldi gitu ya, atau jadi yang sulit untuk dibaca gitu ya, ya jangan. Jadi akte itu yang memudahkan, tapi pada umumnya font yang biasa digunakan oleh akte-akte di notaris, khususnya di Surabaya ya, yang saya pernah baca itu yang sering adalah Courier New. Courier New itu kenapa kok dipakai? Courier New karena dulu bikin akte kan pakai mesin ketik yang tak tok gitu kan. Nah, yang tak tok itu adalah Courier New. Jadi yang sering adalah akte itu kalian biasakan ya, walaupun kalian nggak suka gitu ya nggak masalah sih. Cuma yang pada umumnya adalah Courier New. Jarang sekali akte itu saya baca pakai Times New Roman, itu juara. Tapi kalian masih ada yang bikin Times New Roman ya nggak apa-apa dah. Ya karena gini, teknik pembuatan akta 1, 2, 3 itu di samping ya, ini di samping melihat substansinya, juga ngeliat estetikanya. Aktenya amburadul, wis males yang ngoreksi gitu. Jadi nggak rapi ya. Tunjukkan kalau itu cerminan dari diri kalian sebagai notaris, kalian yang rapi. Ini ya, itu aktenya pasti kelihatan. Karena wis amburadul ya, aktenya juga amburadul ya. Satu pertama adalah boleh pakai Courier New atau Bookman Old Style ya, Bookman Old Style seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu fontnya harus Bookman Old Style. Jadi kalau kalian baca di peraturan setelah tahun 2011 itu pasti menggunakan Bookman Old Style. Kalau nggak pakai itu katanya bukan ya, sama sebenarnya. Notaris itu ya harus menggunakan yang seragam gitu ya. Kalau saya mending pakai Courier-nya aja paling mudah gitu ya. Karena apa? Gini. Rasio legisnya ya. Kenapa kok saya menyarankan menggunakan Courier New? Walaupun nanti kalian membuka kantor notaris itu semuanya sudah serba digital, ya kan? Bikin aktenya pakai komputer, ini juga komputer. Tapi kalau misalnya dari Renvoy, gimana kalian mencantumkannya? Kalau saya sih canggih-canggih aja ya. Saya dulu kerja di notaris itu, saya tahu caranya gitu. Oh, si Renvoy-nya di bagian mana dulu, gitu kan? Sebelah sini loh. Ya udah saya ngukur, jadi saya pasti pakai penggaris gitu ya. Saya print lagi, jadinya tetap rapi itu. Nah, tapi pada umumnya notaris walaupun sudah serba digital, notaris itu biasanya masih menyediakan mesin ketik jadul itu. Nah, itu jagani sebenarnya kalau saya. Jagani, kalau semisal ada Renvoy, bisa diketik langsung pakai mesin. Nggak usah ngeprint lagi. Nggak usah ngukur-ngukur lagi. Tapi kalau kalian bisa ngukur ya pinter kalian, bisa lebih canggih gitu ya. Tapi kalau notaris kebanyakan dan mungkin rata-rata di kelas ini mungkin cuma 1-2 yang bisa seperti itu. Saya jamin pasti menggunakan
mesin ketik ini. Mesin ketik manual itu yang katanya ada hantu-hantunya. Seperti itu gitu ya. Itu untuk memudahkan. Kan mesin ketik itu kan kertas A3 kan masuk itu di. Ada yang pernah pakai nggak mesin ketik itu? Yang saya maksud mesin ketik itu A3 masuk itu. Kan aktenya kan akte yang kalian buat nanti kan bukan A4 kan. A4 ini kan karena untuk kepentingannya kuliah aja, tapi nanti pada saat praktiknya kan menggunakan kertas A3. Jadi A3 itu kertas A4 yang jadi dua A4 itu jadi A3, dilipat jadi dua ini. Dan dijahit gitu ya. Cuma kalau karena kuliahnya online, maksud saya ngasih tutorial menjahit akte, gimana cara? Gitu ya. Mungkin nanti TPA 2 mungkin ada sudah kuliah offline, ya nanti tak ajarin jahit akte, guys. Walaupun kalian sudah lulus TPA 1. Sebenarnya jahit akte itu masuk di TPA 1 gitu ya. Cuma ya nggak apa-apa karena kalian on offline gitu ya. Itu ada teknik-tekniknya untuk menjahit akte nggak pakai cover, jahit akte pakai cover itu ada caranya sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, ukurannya. Tadi fontnya ya, sekarang ukurannya. Ukurannya ya disamakan aja sama mesin ketik 12 ya, atau saya share screen deh mungkin ya untuk memudahkan kalian. Sudah lihat ya. Ini ya kalau misalnya komputer kalian itu komputer yang khusus untuk bikin akte, jangan ganti di sebelah sini. Gantinya sebelah sini. Nah, klik set. Nah, ini ganti aja. Cari Courier New. Courier New, ininya reguler aja 12. Kalau sudah jangan di OK. Jangan di OK. Kalau ini komputernya komputer yang buat kalian gunakan untuk bikin akte ya. Kan ada komputer khusus yang bikin akte nih. Jangan di OK, tapi di set as default. Nah, pada saat diklik, ini kotak anunya kelihatan nggak ya kalian? Kotak kecil. Kelihatan, Pak. Nah, ada pilihan this document only atau all document. Kalau misalnya komputer ini mau kalian gunakan untuk bikin akte, khusus bikin akte, pilih yang bawah. Tapi kalau semisal komputer ini hanya untuk kepentingan bikin akte aja, pilih yang atas. Misalnya berarti kan cuma khusus akte ini aja, ya di OK aja. Cep. Ya, selesai. Kemudian langkah kedua ada ini kan sudah Times New Roman nih. Nah, misalnya perjanjian kawin. Nah, terus jangan lupa marginnya. Ini kan nggak boleh akte gini kan. Di bagian margin. Ini size-nya jangan lupa diganti A4. Walaupun akte kalian nanti A3 ya, tapi tetap aktenya ini A4 ya. Kemudian marginnya ini pada umumnya ya ini ya. Sebelah kiri itu 6. Yang lain 2. Ada yang 1,5 sih, cuma dibikin 2 aja nggak apa-apa. Atau 1,5 deh, kayak kegedean. Ini juga sama. Kalau sudah set as default aja. Oh, salah loh. Pakai titik. Nah, udah. Sudah kan? Selesai. Udah tinggal ini kalian bikin aja akte. Set. Nah, yang ketiga, penomoran. Kalian kalau di akte itu judul aktenya dulu atau nomornya dulu? Ayo. Judulnya dulu, Pak. Judulnya dulu. Berarti gini, misalnya aktenya nomor 2 nih. Gini berarti. Iya, benar, Pak. Ya, ada yang punya pendapat lain? Kalau gini, soalnya gini, ada yang, tapi terserah sih modelnya. Ada yang punya pendapat beda.
Kalau gini, misalnya akte perjanjian kawin nomor 2, ada yang apa yang namanya ya, mengartikan, berarti kalau perjanjian kawin ini nomor 2, akte nomor 1-nya juga perjanjian kawin, katanya gitu. Ya tapi terserah, boleh diganti. Jadi, nah perjanjian nomor 2, maksudnya gini, minuta nomor 2, judul aktenya perjanjian kawin. Gitu. Ya tapi terserah kalian mau pakai apa enggak ya, pas ya. Kemudian ya langsung masuk di awal akta ya. Hari ini, koma, dia Rabu, tanggal 8. Oh ya, ini yang keempat. Pada saat merumuskan tanggal. Ini menurut kalian mungkin sepele, cuma dosennya yang ngoreksi, mohon maaf ya, TPA 1 bukan dosen tetap UNER ya. Yang ngoreksi tetap Pak Bambang, Bu Isi, dan Pak Tanyo yang ngoreksi. Kita cuma kasih masukan aja, tapi terserah kalian gitu ya. Ada yang nulis gini, 8, ini bulan apa? Juni. Terus 2022. Ada yang pernah nulis gini? Oh, ada. Jangan, Mbak Salva bilang jangan gede-gede. Ada. Aneh nih kata saya bikin akte kayak gini tuh aneh. Anehnya kenapa? Ya memang benar, setiap angka itu harus dijabarkan. Setiap penyebutan angka. Cuma jangan nulisnya jangan kayak gini. Ya, ini gak bagus ini. Jadinya 08/06/2022. Baru diuraikan 8 Juni 2000. Oh iya, ini 2000 dipisah apa disambung? Dipisah ya. 20-nya juga dipisah 2. Coba baca di ejaannya disempurnakan. Nah, spasinya bagaimana, Pak? Nah, spasi paragraf ini kalian jadikan exactly. Normalnya ya, ini normalnya adalah 24. Exactly 24 itu normalnya, tapi tergantung kondisi aktenya. Kenapa kok saya bilang tergantung kondisi aktenya? Bisa jadi nanti di bagian akhir akte itu gini, boleh nggak sih kalian bikin akte nih? Misalnya ini sudah sampai ya, ini contoh aja. Demikian akta ini ya, ini kan, dibuat dan ditandatangani di Surabaya, dan seterusnya, ya. Terus sampai dibuat tanpa perubahan misalnya. Nah, misalnya nih, kalian bikin kayak gini sampai kata-kata terakhir ini di bagian, tak kasih kelihatan ini aja. Nah, di bagian paling bawah. Nah, wis, mari kali ini. Apakah kalian sebagai notaris menyuruh tanda tangan penghadapnya di sebelah sini? Ini tanda tangan. Ini sudah beda halaman loh ya. Tanda tangannya di sini. Kalau kalian jadi notaris nih. Berarti karena aktenya sudah sampai di sini dan ditutup ya, ini jangan lupa ditutup. Terus kalian suruh tanda tangan penghadapnya di halaman berikutnya. Gitu tak? Jangan ya. Saya kasih tahu jangan. Lalu bagaimana Pak kalau aktenya seperti ini? Kalau ini saya ubah. Kan tadi saya bilang, paragraf ini kan menyesuaikan. Ini bisa kalian jadikan 22 atau 20. Itu masih dalam wajar normal. Sehingga aktanya ini masih naik. Bisa naik. Kalau misalnya kurang, naikin aja nggak apa-apa jadi 20. Tapi jangan kurang dari 18. Nah, jadi masih bisa masuk di sini meternya 1, terus penghadapnya berapa, saksi 2, notarisnya tanda tangan. Masih boleh.
Kan nggak harus dibikin kotak. Kalau kan bikin kan gini, penghadap satu, pihak pertama, pihak kedua, saksi satu, saksi dua, notaris, gitu. Kalau di minuta akta sebenarnya tidak. Jadi langsung jadi satu, tanda tangannya di dalam satu baris, ini nggak masalah. Yang sini, sebelah sini ada meterainya, sebelah sini tuh penghadap dua, sebelah sini tuh saksi satu, saksi dua, notaris, boleh. Gitu ya. Jangan disuruh tanda tangan di lembar kosong, bahaya. Atau misalnya opsi yang kedua adalah sekalian aja diturunin ke bawah. Nah, mending gini, lebih aman. Yang di sini dicoret, dikasih coretan. Ditutup gitu, bukan dicoret ya, ditutup. Boleh. Bagaimana caranya? Nah, misalnya, kalau saya gini. Ini kan, ini kan ditutup nih. Nah, kalau di komputer saya kasih aja line. Boleh kok dicoret gini. Insert shape line. Nah, ini boleh. Kalian kasih gini. Tapi jangan, ini karena satu lembar penuh ya, jangan. Terus dikasih lagi. Nah, set gini. Nah, ini boleh. Jadi lembar kosong terus pindah ke bawah. Boleh, masih diperbolehkan. Dan ini bukan coretan. Ini hanya untuk menutup. Karena akte itu kan nanti kan seharusnya kalian kalau itu minuta maupun salinan kan di sebelah sini kan dikasih garis juga. Ya nggak sih? Nah, tahu nggak? Kayak misalnya ini nanti dikasih garis. Tapi garisnya warna hitam. Ya nggak harus hitam. Kok iso? Ya pokoknya dikasih garis lah sebelah kiri itu. Seperti itu ya. Tapi kalau saya mending paragrafnya yang diubah saja, lebih aman. Paragraf jadi dia masih tetap dalam satu halaman yang sama. Itu. Nah, kemudian yang kelima. Paragraf tadi ini jangan lupa spacingnya ini jangan dikasih angka. Sebelah sini nih loh. Caranya. Ini loh sebelah sini. Kelihatan nggak spacing before after ini? Ini jangan dikasih angka. Ini tuh harus dalam posisi 0. Before-nya 0, after-nya 0. Karena apa? Nanti halamannya itu bisa, paragrafnya itu bisa beda-beda. Jadi dikontrol aja, atau nanti di set as default ya sama aja. Before-nya 0, after-nya 0, baru set as default. This document only aja. Nah, udah aman hidup kalian. Aman dan tentram. Yang ke-6. Oh ya, Mas Tommy mau tanya. Pak, kalau misalkan garis tadi itu kita akali dengan titik-titik, nggak masalah Pak, walaupun titik-titiknya jadi banyak gitu. Garis yang mana ini? Iya, tadi kan Bapak coret tuh tadi, kayak garis kayak gitu. Yang pakai shift. Iya. Ini, nah, tapi itu kita ganti pakai titik-titik yang kayak pembatas itu aja Pak. Jadi nggak usah pakai coret gitu, tapi titik-titiknya aja kita banyakin sampai ke bawah gitu. Titik-titiknya sampai bawah. Jadi iya, titik. Bukan kayak gitu Pak. Titik terus pencet titik aja terus gitu. Oh gini, ditutup gini. Nah iya. Oh jangan. Itu nanti bisa dijahatin. Mending dicoret aja. Itu sudah ini kok di dunia kenotarisan itu sudah biasa. Jadi dicoret, mending lebih baik ini dicoret aja. Ini jangan titik lah kosong berarti. Tapi kan untuk Pak? Untuk membatasi sebuah kalimat itu udah nggak ada lagi kata-kata yang lainnya kan pakai titik-titik ini Pak. Misalnya. Bukan titik, garis datar. Iya, garis datar, maaf. Garis datar. Ditutup. Dan garis datar ini bisa dibuat secara otomatis ya, tahu kan? Iya, nggak kan untuk penanda bahwanya itu nggak ada kalimat seterusnya lagi kan pakai garis datar itu kan Pak ya? Berarti garis datar gini terus gini. Nah iya, sampai tadi itu masuk ke lembar tanda tangannya. Jadi kan itu agak lebih bagus kelihatannya gitu. Ya terserah sih, terserah. Saya bukan melarang, terserah kalian kan. Tergantung kalian kalau modelnya gini. Terus Pak, untuk ketentuan memakai huruf jenis fontnya itu kan pas saya lihat-lihat emang setahu saya Pak ya nggak ada ketentuan apakah harus memakai ini apa memakai ini, tetapi kita itu cuma mengikuti apa yang telah
dilakukan terlebih dahulu gitu. Betul. Betul. Jadi memang tidak ada di dalam undang-undang jabatan notaris harus menggunakan huruf ini, nggak ada. Cuma ya itu tadi Mas Tommy, semisal ada renvoy, yang mana renvoy itu biasanya di sebelah sini kan, renvoy kan di sebelah kiri keterangan, ya kan? Nah ini renvoy ini, tempat untuk renvoy. Kalau saya sudah terbiasa bikin renvoy yang nggak pakai mesin ketik, ini saya bisa ngakal. Saya kasih no outline terus saya ketik misalnya di sini tertulis 9 nih misalnya 9, nah, kan salah nih, saya tulis 8 cek, nah, terus ini disetujui gantian. Saya bikin ini. Kalau pakai mesin ketik ya, kalian harus ngetik ini. Nah, udah. Terus ini kan dicoret nih. Saya nggak mau pakai tangan saya kotor megang pulpen. Saya nggak suka kalau kerja di notaris itu. Kadang pulpennya sing blobor-blobor itu lah, duh, ireng kabeh tangan. Males kotor. Ya wis langsung di font, di strike, cek. Nah, kan udah coretan nih. Terus dikasih tanda. Nanti dikasih tanda menunjukkan bahwa di sini bagian sini yang ditandai. Misalnya nih, slash dikasih nih. Tapi ini karena mepet nih. Oh bisa. // 9. Nah, terus lembar ini saya jadikan bagian ini saya jadikan warna putih. Saya jadikan warna putih. Nah, saya langsung ngeprint cuma intok. Jadi tangan saya bersih, tetap. Tapi ada orang yang nggak berani. Minuta ini nanti kalau ketumpuan rusak, ya wis resiko. Kalau nggak terbiasa, makanya pasti menggunakan mesin ketik. Kalau misalnya di sini sebelah sini Mas Tommy menggunakan, katakanlah menggunakan huruf kalibri misalnya, yang mana kalibri juga tidak dilarang sebenarnya. Terus di sini tulisannya itu tidak, mesin ketiknya tidak kalibri kan agak aneh. Gitu. Jadi kok ini sebenarnya akte satu kesatuan atau tidak? Dan jangan lupa kalau di renvoy di sini kan ada tanda tangan ya. Ada tanda tangan di sini. Tanda tangannya seluruh pengadaan. Bukan titik ya, maksudnya diparas oleh seluruh pengadaan. Itu Mas Tommy. Tapi terserah, misalnya mau pakai huruf apa aja kok nggak ada larangan sebenarnya. Mau pakai huruf yang aneh-aneh gitu ya boleh kok. Tapi yang sering itu ya Garamond, Book Anti Aqua, Courier New yang saya sering gitu ya. Udah yang lain itu jarang. Arial itu aja jarang saya ngeliat. Akte pakai Arial itu jarang. Mungkin ada tapi jarang. Misalnya pakai Vivaldi ini, boleh nggak? Oh Pak, biar bagus Pak. Aku singkatnya mau coy pusing. Pakai Vivaldi. Ya kan yang memudahkan kalian gitu ya. Itu Mas Tommy. Baik Pak. Oke. Yang lain ada yang lagi mau bertanya? Nah, bagaimana cara membuat garis datar ini biar kalian nggak habis waktunya nanti ujian ngetik yang sampai rusak itu jenenge mesin ketik gitu ya. Caranya adalah ya kan ini sudah kadung di jalan ya. Misalnya di bagian sini nih. Ini saya mau bikin akte baru. Nah, di sebelah sini nih ada namanya left tab. Nah, kalian ganti menjadi right tab. Ya, diklik sekali, klik 2 kali. Nah, kan berubah nih jadi right tab. Taruh di sini. Cek. Nah, udah. Ini adalah penanda terakhir minuta kalian. Maksudnya ujung paling kanan. Ini kalian geser aja sampai ke batas akhir yang diperbolehkan untuk ngeprint ya atau marginnya. Kemudian di double klik. Nah, udah ketemu ya. Nah, karena akte kalian ini Kak menggunakan garis data, bukan underscore ya. Underscore kan yang nomor 4 nih. Garis datar. Ini sebenarnya sama seperti bikin daftar isi ya. Daftar isi kan pakai titik. Kalian masuk ngetik titik gitu tak kalau bikin daftar isi.
Enggak, langsung tab gitu kan bisa. Nah, pilih yang nomor 3, terus di set. Set. Udah di set nih, oke. Nah, misalnya, pada hari ini, Rabu, tanggal 08.06.2022. 8. Nah, ini kan sudah nggak cukup nih. Kalian kan harus pindah ke halaman, ke baris berikutnya. Diklik, tahu tab nggak sih? Kita tak duduk nyantol. Nah, ini ada tab nih sebelah kiri, ya kan? Tab, tab, tab. Nah, diklik nih tab, tab. Oh, langsung kan? Enter. Oh. 8 Juni 2022. Nah, ditutup. Misalnya mau turun ke bawah, tab lagi. Tab. Loh, langsung, Rek. Manual, ya. Pukul. Nah, pukul 9.41 WIB. Nah, ini juga dalam menentukan waktu ini juga ada perbedaan. Cuma terserah kalian. Kalau saya gini, 9. Nah, 9 lebih apa lewat? Ayo, siki kan. Bahasa Indonesia yang baik yang benar. Kalau nyebut gini 9 lebih 41 atau 9 lewat 41? Apa? 9 lewat 41 menit. Nah, enggak cukup nih menitnya, di tab lagi, tab enter, menit. Nah, waktu, oh ini auto ini. Stop auto kita. Waktu Indonesia bagian barat. No, WIB. Ada yang nulis WIBB. Nah, yang benar yang mana? Waktu Indonesia bagian barat. Ya. Ya, titik nih. Nah, ini jangan lupa ditarik ke belakang. Menghadap kepada saya notaris. Nah, notaris apa jenenge? Misalnya Mbak Salsabila, Salsabila Sophia, sarjana hukum, magister notariatan, notaris di menurut saya notaris di rumahmu mana, Mbak? Surabaya, Pak. Notaris di Surabaya. Nah, terusnya ada yang ini di boot, nggak apa-apa. Misalnya menunjukkan bahwa kalian ini notaris nih. Boleh, ini lebih bagus. Sudah, seterusnya ini kalau mau ngilangin keriting-keriting, misalnya kalian terganggu, ini aja di bawah. Di blok semua. Ganti Indonesia aja. Bersih deh pakainya. Jadi deh. Itu ya. Itu beberapa hal. Jadi perhatikan spasinya yang tadi paragraf, kemudian tab-nya ini juga memakan waktu, itu diperbaiki. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebentar saya tunjukkan ya, semoga ada di Kayak capek yang ngasih tahu. Soalnya nanti TPA 2 itu dosennya sudah tidak ngurusin teknik pembuatan aktenya ya, tapi masih welek banget. Ini saya stop share ya. Ini tapi TPA 2 ya ini. Ini TPA 2 kelihatan? Nah, ini ditutupin namanya untuk menjaga kerahasiaan mahasiswa. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Nah, kalau tadi kalian tidak mengubah paragraf kalian, yang tadi saya bilang before and after-nya harus 0,
hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, nggak podo antara paragraf yang satu dengan yang lain. Jadi ada crash antar paragraf. Ini mungkin dia bikin paragraf terus nggak nyatu gitu ya jadinya. Ya akhirnya hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, dia juga waktu Indonesia bagian barat itu sebenarnya. Nah, ini 900 ini dipisah ini seharusnya nggak di. Nah, ini juga yang ketujuh, kesalahan yang sering muncul adalah tidak diperkenankan ada garis datar di tengah-tengah paragraf. Ini jangan, ini nggak boleh nih. Karena garis datar ini untuk menutup yang sebelah kiri, bukan di tengah-tengah. Jadi jangan muncul di situ gitu ya. Terus ini juga ini luka bodeng, ini garis datar yang sebagai ini kayak lebih kecil nggak sih? Nah ini kalau sama dosennya TPA 2 dikoreksi ini dikasih nilai kak sama ini welek ya nih. Nah ini ada kayak space yang berbeda nggak sih kalau kalian lihat? Ini karena paragrafnya tidak disamakan before afternya. Gitu. Apa lagi nih salahnya? Ini kayak gini-gini. Notaris kedudukan di kedua tapi kenapa? Ini juga ini hati-hati nih kalian ya nyontoh akte ya nggak apa-apa cuma ya harus perhatikan ini menghadap kepada saya notarisnya di Kediri tapi ditutupnya di Jakarta kan nggak boleh ya. Kemudian ini nah kalau itu minuta hati-hati kalau misalnya tugasnya disuruh bikin minuta di minuta tidak boleh ada stempel notaris ya nggak pakai minuta itu nggak pakai stempel notaris itu hanya untuk salinan kalau salinan dicap notaris boleh tapi kalau minuta dan capnya bukan di sini salah ini dia nempelnya seharusnya materainya itu di agak sebelah sini. Ini tanda tangannya nih di sini. Nah, stempelnya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan ya. Ini teknis-teknis saja sih. Saya carikan yang lainnya. Dan contoh banyak soalnya kalau ada ini. Nah, ini nggak ditutup sama dia. Ya. Terus ini nggak tahu ini ada garis di tengah-tengah sini ada garis ini. Apa tujuannya gitu ya? Jadi kayak gini-gini sih. Sing lebih parah. Oh ini juga. Nah, sudah masuk di bagian komparisi. Ya, kalau semisal penghadapnya itu satu orang, penghadapnya ini satu orang nih, kalian boleh pakai tanda ini, karena penghadapnya cuma satu orang. Tapi kalau penghadapnya itu lebih dari satu, ya kasih nomor aja. Tuan Robert ini nomor 1, Nyonya Francisca ini nomor 2, terus Nyonya Teresia ini nomor 3, biar ada bedanya gitu ya. Seperti itu. Terus ini ada garis datar nggak boleh nih. Ini juga. Ini sama Bapak dan Ibu notarisnya pasti diperhatikan, bukan nggak dikoreksi loh ya, dikoreksi tetap dikasih catatan malah sama dosennya gitu ya. Nah, terus penggunaan kata bold ini juga perlu penekanan kata itu boleh di bold, tapi kalau nggak perlu jangan di bold, terus mending disamakan aja. Kayak misalnya pasal, nah pasal kan perlu nih, pasal 1 ya di bold aja nggak apa-apa. Tapi kalau bukan hal yang perlu ditekankan, itu nggak perlu di bold, nggak masalah. Ya, karena tidak ada ketentuan bakunya. Nah ini kayak pasal ini boleh, tapi kalau kayak Tuan Robertnya di bold, kalau saya ngelek-ngelek ya, kayak ibaratnya ono di pasal ini ada beberapa tembelek nang ini tembelek. Ih gila nih, ya mending yang ini loh, di pasal 6, pasal 5, selesai lah ditambahin di bold. Nggak bisa baca gitu ya, aneh gitu ya. Terus yang ke-8, nah ini mumpung ada nih kelihatan. Istilah asing. Jangan lupa istilah asing karena minuta itu disusun menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian menggunakan ada kata-kata yang bukan menggunakan bahasa Indonesia, ya pastinya harus di italik atau cetak. Jangan ada seperti adanya borek ini kan juga istilah Belanda ya, jadi cetak miring. Terus, nah ini benar ini. Kalau bikin salinan ya, karena ini salinan,
Nah, kalau yang salinan, yang tanda tangan cuma satu orang. Ini ke-9 nih, ke-9. Kalau perintahnya bikin minuta, yang tanda tangan semua yang disebutkan di dalam akte tersebut. Penghadapnya 2 orang saksi plus notaris, semua tanda tangan. Kalau itu salinan, maka yang tanda tangan cuma satu, yaitu notarisnya saja. Ya, yang ke-10, penggunaan meterai. Bukan materai ya, meterai. Kenapa kok meter, bukan mater? Ini tak tunjukkan ini. Tak perbesar ya. Ya, ini masih jual materai, nggak apa-apa jual materai. Tapi kalau kan nanti bikin akte yang ada kata keterangannya materai, meterai, ya harus meterai ini. Gede ini. Nah, ini kebetulan meterainya dia pakai asli. Ini tulisannya apa nih? Materai apa meterai tempe? Ya, meter ya, bukan materai. Karena undang-undangnya juga menyebutkan undang-undang meterai, bukan undang-undang bea meterai, bukan undang-undang bea materai. Bisa jadi di dalam uraian akte itu penyebutan ada di bawah di tanda tangannya nih, dibuat di bawah tangan dengan dibubuhi meterai cukup, bukan materai cukup, tapi meterai cukup. Oke? Tuh. Kemudian yang ke-11. Kalau semisal ini minuta akte, ya, kalau ini misalnya perintahnya dalam arti membuat minuta akte, 2 kalimat ini jangan dicantumkan. Ya. 2 kalimat ini jangan dicantumkan. Karena 2 kalimat ini hanya muncul di salinan. Oke? Hanya muncul di salinan. Kalau di minuta, nggak usah, ya kan namanya juga minut gitu ya. Asli akte. Gitu. Nah, mungkin itu ada 11 hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyusunan. Nah, ini nih. Nah, ini tak main nih mahasiswa nih. Sehingga ini pakai times, yang sini pakai apa lagi? Yang atas pakai Korean, yang sini pakai times. Kompal tempelnya tuh, bolong-bolong ini ya ditutup ya, bolong-bolong ini. Itu. Oh, ada lagi sebenarnya. Semoga ada adanya. Nah, ini apa dikumpulkan loh sama mahasiswanya. Ini bukan saya ngarang-ngarang bikin akte loh. Ini harapannya mahasiswa. Ya kayak ini rek dikumpul nang dosen ini. Aku yo mending gak usah ngumpul nomor sisa. Mohon maaf saya terlambat mengumpulkan. Daripada kok ini loh dikumpul nomor bolong-bolongin lah. Lu salah ketik loh. 8 ya. 8. 98. Oh, nggak bisa ngomong N ya. 98 kecamatan Panakukang ya, Mbok. Panakukang mungkin ono ya. Kecamatan ya. Ya itulah. Jadi akte itu kan asumsinya kalian baca ya. Dibaca lagi kan sebelum ditandatangani kan dibaca. Cuma nek kayak gini terus kalian nanti jadi notaris dibacakan. Ya dipikir nggak iso ngetik akte, akte salah. Maksud setiap kayak gini ya, nek misalnya ini jadi minuta beneran. Ini dicoret, disetujui, sebelah sini dikasih envoy, disetujui gantian. Ini juga coret, disetujui gantian. Coret lagi disetujui gantian. Maksud setiap halaman disetujui gantian, ya notarisnya nggak hati-hati berarti dalam pembuatan aktenya ya. Ini ada lagi. Ini kalian nggak ada praktikum ya di TPA 1 ini? Nggak ada. Kalau ini karena di TPA 2 ada praktikum jadinya yaitu tugas praktikumnya yang dikumpulkan. Nah, ini kayak gini. Minuta, kalau ini tugasnya minuta kembali lagi ya tidak perlu ditempel atau di stem ya. Stem itu cuma muncul di salinan saja. Ini salah ya, nggak oleh. Tiap halaman ditempeli mau kering mungkin ya. Jadi tintanya mau kering bisa tempeli aja.
Jangan ya. Diguyur. Nah, ini enggak dia tidak ada space untuk renvoy yang ini. Jadi di sebelah kiri itu seharusnya ada space untuk renvoy, tapi dia enggak ada. Dia tidak menggunakan space itu. Jadi kalau misalnya jagani nanti ada renvoy, nggak bisa ini. Nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa disisipkan. Sing elek kok aktenya itu. Nah ini pakai document of style. Kalau saya sih nggak masalah. Dia mau pakai document of style. Ini kalau yang ini bagian renvoy-nya kepanjangan. Ya apa ya? Terlalu banyak space kebuang. Kalau saya 6 cm itu udah kebanyakan kok. Kadang saya 5 cm itu udah boleh. Kalau kira-kira nggak boleh kok. Nggak ketemu. Jadi ini sudah saya bukain semua tapi nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa. Intinya adalah akta itu kalau yang mau saya sebutkan tapi nggak ketemu, dia itu seperti surat di bawah tangan. Bentuknya itu seperti surat di bawah tangan. Ya saya pikir ini udah TPA 2 kok nyusun apa ini namanya bikin akta aja masih kayak surat di bawah tangan gitu. Apa dulu TPA 1-nya dapat contekan atau gimana gitu ya kan, karena kalian diharapkan akan menjadi notaris dan TPA suatu saat nanti ya biasakan untuk menggunakan format notaris gitu ya, bukan surat di bawah tangan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Iya, siapa dulu? Sedikit, Pak. Jodoh iki jodoh. Nah, Atifatul sudah punya suami. Pak. Hah? Iya, Pak. Oh, sudah? Enggak, Pak. Oh, enggak. Pak, izin bertanya ya, Pak. Iya. Pak, untuk ketentuan tulisan yang di bold itu apa ada ketentuannya sendiri ya, Pak? Semisal para pihaknya atau judulnya saja gitu, Pak? Enggak ada ketentuannya, tidak ada aturannya juga. Cuma kalau menurut saya, kalau memang itu perlu untuk ditekankan, di bold nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak perlu banget gitu, nggak usah. Yang sering saya temukan adalah di bagian judul. Ya, judul, nomor judul, nama notarisnya, kalau ada pasal-pasalnya sama demikianlah. Udah itu aja, yang lainnya. Tapi kalau misalnya kira-kira ini perlu, nama penggadapnya perlu di bold, ya nggak apa-apa kalau mau di bold, nggak masalah, nggak ada larangan soalnya terkait hal tersebut. Sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang kan diperbolehkan, katanya orang HTE. Itu Mbak Atifatul. Oke, makasih Pak. Ya, Mas Tommy. Nah, ini ketemu alhamdulillah. Saya tak potong ya Mas Tommy. Ini dia mengumpulkan seperti ini. Nah, maksud kayak gini. Ini kalau kalian baca mungkin kalau nggak baca bagian ini ya, mungkin kalian nggak baca bagian ini. Kalau asumsi saya ini adalah surat di bawah tangan. Nah, maksud kayak gini jadi akte notaris. Ya jangan ya, nanti kalian jadi notaris jangan. Ini kalau saya lihat ya seperti surat di bawah tangan ini pula ini enggak. Sininya nggak ditutup, sini nggak ditutup. Oh. Ya harus ditutup ini gini nih kayak surat di bawah tangan yang dinotarilkan kalau saya simpulkan ini kan aneh gitu ya jadinya. Bagian penutupnya kayak apa? Sendirian titik ini. Bukannya salah ya, cuma aneh aja. Nah, terus di bagian bawahnya sih dikasih tanggal. Nggak penting. Padahal tanggal itu ya ini kalau kalian buka lagi di Materai, kalau kalian jadi notaris beneran suatu saat nanti dan kalian tahu penggunaan Materai. Materai ini di sebelah sini ada tanggal dan tahun. Tinggal kalian isi aja tanggal minutannya ya, hati-hati ini juga. Tanggal minutannya yang dicantumkan bukan tanggal salinan dikeluarkan. Misalnya minutannya tanggal hari ini ya seharusnya 08 garis miring ditulis tangan nggak apa-apa. 08 garis miring 06
sebelah 20 ini tambahin 22. Gitu ya. Untuk penggunaan meterai. Jangan pakai meterai 6.000, sudah nggak berlaku sekarang. Jadi pakai 10.000 semua. Ditempel 3 juga sudah nggak berlaku ya. Kalau dulu kan masih ditempel 2, kalau meterainya 3.000 ditempel 3 apa 4 ya, 3 kayaknya, terus itu udah nggak bisa. Jadi pakai meterai 10.000 sekarang semua dengan apa ini namanya, ketentuan 5 juta ya. Tapi kalau minuta akte ditempel ya. Walaupun ini kuasanya harganya 500.000, nggak pakai meterai, nggak tempelan aja gitu ya. Untuk penghadap yang pertama disebut pada umumnya adalah penghadap yang pertama disebutkan di komparisi itu yang tanda tangan di atas meterai. Nggak usah ada yang gini, taruh di sini nih meterai. Penghadap 1 tanda tangan sini. Penghadap 2 tanda tangan sini. Nggak harus. Jadi penghadap 1 aja udah boleh. Gitu. Oke, Mas Tommy, monggo. Ini Pak, untuk yang Bapak singgung tadi soal tugas yang diberikan Pak Tandio, itu di aulanya masih kosong Pak, kan tugasnya kan take home. Aulanya kosong. Tugasnya bukannya disuruh email ya? Kayaknya perintahnya disuruh email deh. Iya Mbak Sokina. Tapi di dalam kalau diklik itu masih kosong Pak, nggak ada apa-apanya Pak. Hah? Masa sih? Saya kira memang mungkin rilisnya nanti gitu loh Pak. Untung kalian ingatkan, karena minta tolong ke saya suruh ngupload kan. Belum ke upload. Kelas A ya? Iya Pak. Benar-benar. TPA 1. TPA 1 kelas A. UAS. Kok mistis kalau soalnya? Ya wis tak upload. Terima kasih sudah diingatkan. Sing kelas B sudah ada. Kelas A yang belum. Oh baik, sebentar ya, tunggu 2 menit. UAS additional file soal TPA 15 Juni this file. Oke, coba sekarang dicek, di refresh saja halaman itu. Soalnya soal B sama. Ada? Ketemu? Udah Pak. Sudah, yaitu soal ujiannya take home dikumpulkan tanggal 15 Juni. Semalam-malamnya. Jadi sampai 23.55 berarti ya. Nah, ini. Soal ujiannya. Nah, diberi tanggal, dibuat. PPAT, disuruh bikin akte PPAT. PPAT malah lebih gampang, ada belangkunya, ya. Bikin akta notaris. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, tinggal praktek aja, gitu ya, untuk mengerjakan itu tadi. Saya masih terbuka kalau misalkan mau bertanya terkait dengan teknik pembuatan aktenya. Saya ucapkan semoga sukses untuk ujiannya dan tidak mengulang gitu ya. Syukur-syukur sekali diambil udah lulus TPA 1 ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.